Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Bioinformatika kelas A akan menjelaskan terkait bagaimana dasar-dasar dalam penggunaan program R. Nah, untuk penjelasan pertama akan dibantu jelaskan oleh Saudari Rima Ditahian. Kepada Rima di Selatan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai software R, di mana software R itu sendiri adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data statistik dan grafik. Nah, untuk tampilan dari software R itu sendiri, yang pertama ada General Console, di mana General Console ini tempat kita untuk analisis datanya atau memasukkan data yang ingin kita proses atau analisis. Nah, di samping itu ada environment SMT. Di sini data yang telah kita masukkan pada General Console akan kelihatan, dan di bawahnya juga ada terdapat file, di mana file ini berisi file data kita di perangkat kita. Selanjutnya ada plot. Nah, plot ini nantinya akan menampilkan plot yang telah kita analisis pada di bagian General Console, dan di bagian plot ini akan kelihatan plot-plot kita. Selanjutnya ada help. Nah, untuk bagian help di sini semacam panduan gitu. Seperti misalnya kita ingin mencari apa itu logaritma, di sini akan keluar di bagian help itu sendiri. Baiklah, untuk di General Console ini bisa kita pakai sebagai kalkulator. Contohnya kita ingin menambahkan 6 tambah 4. Coba Dip. Nah, setelah kita tambahkan 6 tambah 4, di sini ada tanda kurung 1, di mana tanda kurung itu mengindikasikan itu data kita yang pertama, dan 10 itu hasil dari penambahan angka yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk contoh lainnya bisa dengan 6/3. Nah, untuk 6/3 itu sendiri kita tulis 6, baginya kita menggunakan garis miring. Nah, di sini keluar hasilnya 2. Selain tambah kurang, juga bisa dengan kali atau bagi. Contohnya 6 dikali 3. Nah, di sini keluar hasilnya yaitu ada 18. Untuk selanjutnya kita akan mencobakan menggunakan persamaan. Contohnya Y tanda panah. Untuk tanda panahnya sendiri kita menggunakan kecil dari ditambah minus sama dengan 3. Selain menggunakan tanda panah, kita untuk persamaan ini bisa menggunakan sama dengan. Contohnya Y sama dengan 3. Untuk selanjutnya kita cobakan menggunakan tulisan, misalnya pohon, tanda panah, tiga. Di bawahnya kita cobakan daun sama dengan 2.
Untuk contoh selanjutnya bisa kita coba kalikan, misalnya pohon dikali daun. Lalu kita enterkan dan hasilnya ada 6. Selain kalkulasi dari di atas, kita juga bisa mencari logaritma. Contohnya log dalam kurung 100. Lalu dienterkan. Nah, di sini keluar hasil dari logaritma yang ingin kita cari. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ima yang sudah menjelaskan terkait materi yang pertama ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Zakiatul Firosadi. Pada saudari Kia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana penggunaan dari aplikasi R ini itu di bagian help. Itu yang pertama kita lakukan yaitu dengan cara mengklik pada tanda panah itu, kemudian kita buat tanda tanya itu satu, tanda tanya di kemudian kita cari kata yang ingin kita cari itu contohnya faktorial. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian deskripsinya itu untuk di bagian spesial atau base-nya itu special function of mathematics. Kemudian di deskripsinya itu dapat dijelaskan itu special mathematical function relate to the beta and gamma function. Kemudian untuk contoh yang kedua itu kita caranya sama, itu kita buat tanda tanya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kata yang ingin kita cari yang kedua itu ada SQRT. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini di bagian base-nya itu dapat kita lihat itu Mathfun. Kemudian di bagian deskripsinya itu ada miscellaneous mathematical function. Kemudian untuk contoh yang ketiga itu kita klik, caranya sama, itu kita membuat tanda tanya lagi. Bukan di situ, di sini di ya. Itu kita cari contoh itu di log. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini dapat kita lihat di deskripsinya itu untuk di bagian base-nya itu ada logaritma n eksponensial. Itu di deskripsinya dapat kita lihat. Di deskripsi ini gunanya itu untuk mencari tahu tentang apa saja yang ingin kita ketahui dari kata-kata yang ingin kita cari di dalam matematika. Kemudian untuk yang kedua itu kita akan membahas tentang fungsi dari kata-kata yang ingin kita cari, yaitu contohnya itu yang pertama kita buat dulu tanda tanyanya itu berjumlah 2. Kemudian kita buat contohnya itu log. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom bagian bawah ini itu di tulisan yang berwarna biru itu merupakan fungsinya. Fungsinya itu dapat kita lihat itu di bagian base equal itu untuk test if two object are nearly equal, itu untuk seterusnya dapat kita lihat saja ke bawah. Kemudian untuk contoh yang kedua kita gunakan lagi dua tanda tanya. Kemudian kita buat SQRT.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa fungsi dari SQRT itu cuma ada satu, yaitu di halaman help text-nya itu ada base abstraknya itu sebagai miscellaneous mathematical function. Kemudian untuk contoh yang terakhir itu kita dapat buat lagi itu dengan masukkan dua tanda tanya. Ya, itu kita buat aja faktorial. Nah, di sini dapat kita lihat untuk fungsi dari faktorial tersebut ada berjumlah 4, itu sebagai base spatial itu sebagai spatial function of mathematics, kemudian untuk dataset itu sebagai classical N, P, K, dan faktorial eksperimen, dan seterusnya. Guna dari ini kita untuk mengetahui juga fungsinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kia yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya yang akan dipandu oleh saudari Alga Dipa Febri. Kepada Dipa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas future vector, yang mana vektor ini fungsinya untuk menunjukkan nilai suatu variabel bisa lebih dari satu berupa vektor. Nah, untuk contohnya yaitu misalnya kita mau mengukur tinggi tanaman, misalnya datanya ada 4, yaitu kita bikin dulu tinggi tanda panah C dalam kurung, misalnya datanya ada 10, 20, 50, 40, 60. Untuk C sendiri itu fungsinya untuk mengcombine atau mengkombinasikan antara nilai numerik dengan tinggi yang kita cari. Kita enter, lalu kita buat tinggi, dapatkan hasilnya itu jawabannya 10, 20, 40, dan 60. Lalu selanjutnya misalnya kita mau mengukur berat. Untuk berat sama dengan cara tinggi tadi, yaitu menuliskan berat tanda panah C dalam kurung, misalnya datanya itu 20, 50, 100, dan 150. Lalu kita buat berat. Nah, didapatkan jawaban yaitu 20, 50, 100, dan 150 sesuai dengan apa yang kita tanyakan tadi. Lalu selanjutnya misalnya kita ingin mencari panjang dari tinggi tadi, berapa jumlah. Lalu kita bikin length dalam kurung tinggi. Nah, didapatkan length-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya misalnya kita ingin melihat data tinggi di data kedua. Lalu kita bikin tinggi dalam kurung 2. Nah, sesuai dengan data kita tadi bahwa tinggi di urutan data kedua yaitu 20. Selanjutnya itu kita dapat menghitung minimal dan maksimal dari tinggi tadi, yang mana untuk minimal dapat dituliskan min dalam kurung tinggi. Nah, didapatkan nilai yang paling kecil dari data tinggi tadi yaitu 10, sesuai dengan data tadi. Sedangkan untuk maksimal kita dapat melihat maksimal dari tinggi itu 60. Nah, selanjutnya kita dapat melihat rata-rata atau mean, yang mana kita tuliskan mean dari misalnya data tinggi tadi.
Nah, didapatkan data median atau rata-rata dari data tadi yaitu 32,5. Sedangkan untuk standar deviasi atau SD, kita dapat menuliskan SD dalam kurung data tinggi. Nah, didapatkan SD-nya 22,17 sekian. Nah, kita dapat melihat kesimpulan atau summary dari pencarian kita tadi, yang mana kita dapat menuliskannya summary dalam kurung tinggi. Nah, didapatkan sesuai data kita tadi yaitu minimalnya 10, median 30, mediannya 32,5, dan maksimalnya 60. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat melihat urutan data dari data tinggi misalnya. Untuk itu kita dapat mencari dengan menuliskan sort dalam kurung tinggi, enter. Nah, didapatkan urutan data yang dari rendah ke tinggi tadi yaitu 10, 20, 40, dan 60. Sedangkan untuk menyimpan secara permanen data kita tadi yaitu kita buat tinggi, tanda panah, sort, lalu dalam kurung tinggi. Nah, kita buat tinggi. Nah, ini data permanen dari data tinggi tadi yaitu 10, 20, 40, dan 60. Selanjutnya itu kita juga bisa mencari karakter selain dari angka, yaitu contohnya misal kita dapat melihat warna. Contohnya warna dalam tanda panah C dalam kurung. Misal kita mau mencari mau melihat 4 warna. Contohnya itu ada merah. Oh ya, kita harus menggunakan tanda kutip terlebih dahulu, koma, hitam, lalu biru, dan putih. Untuk karakter sendiri kita harus memakai tanda kutip terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka otomatis data tadi tidak terbaca atau error. Jikalau angka, kita tidak memerlukan penggunaan tanda kutip. Lalu selanjutnya kita tulis warna. Nah, jawabannya itu sesuai, yaitu ada merah, hitam, biru, dan putih. Nah, selanjutnya itu misalnya kita ingin melihat data warna hitam tinggi. Kita tuliskan C dalam kurung tanda petik, tanda kutipnya yaitu hitam dari data tinggi. Nah, didapatkan yaitu hitam 10, 20, 40, dan 60. Selanjutnya, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva yang menjelaskan terkait bagaimana cara menginputkan data-data ya. Seperti ada data berbentuk warna, kemudian ada data yang angka dalam bentuk tinggi dan juga berat. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, itu terkait bagaimana cara kita membuat tabel ya, dari data yang sudah kita masukkan tadi pada penjelasan sebelumnya. Jadi gimana caranya kita membuat tabel di sini gitu, di pemrograman R ini. Jadi yang pertama caranya itu adalah dengan mengklik dataku. Jadi kita ketikkan di sana
dataku, lalu panah, spasi panah, strip, panah ke kiri, lalu strip, lalu data dot frame, data dot frame, buka kurung. Nah, jadi tadi datanya itu yang sudah dimasukkan oleh Selidipa tadi ada warna, ya. warna, lalu koma, spasi tinggi, lalu koma lagi, spasi berat. Jadi untuk datanya itu ada warna, tinggi, lalu berat. Oke, setelah itu di enter, lalu panah lagi, lalu bikin dataku, lalu di enter. Jadi ini sudah didapatkan ya, itu adalah tabel atau bisa dibilang meringkas semua ya. Jadi dirangkum semuanya menjadi tabel, jadi sehingga mudah diamati. Jadi berdasarkan data yang tadi diinputkan oleh Diva ya di penjelasan di atas tadi, itu bisa disimpulkan dari seperti ini. Untuk warna itu ada datanya merah, hitam, biru, dan putih. Kemudian untuk tinggi datanya itu untuk yang merah tingginya 10, beratnya 20, untuk yang hitam tingginya 20, beratnya 50, untuk yang biru tingginya 40, beratnya 100, dan yang terakhir putih itu beratnya tingginya 60, beratnya 150. Oke, kemudian kita di sini di program R juga bisa melihat langsung gitu kan terhadap per kolom gitu. Jadi ada 3 kolom misalnya, ada warna, tinggi, dan berat. Misalnya kita mau melihat data yang bagian tinggi saja. Jadi untuk itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi bisa diketik di sana dataku, kemudian masukkan simbol dolar ke sana. Nggak usah pakai spasi, dataku, simbol dolar. Kemudian kita arahkan ke yang tinggi. Kita mau ngecek data tinggi saja. Tinggi lalu enter. Nah, itu merupakan data yang tinggi saja. Jadi didapatkan di sana angka-angkanya. Untuk yang kolom kedua ya, di bagian kolom kedua saja itu adalah tinggi, yaitu datanya 10, 20, 40, dan 60. Sesuai dengan yang ada di tabel di atas. Kemudian kita juga bisa langsung to the point ya, on point, melihat data di kolom berapa dan baris berapa. Misalkan kita mau melihat datanya berapa sih di baris ketiga kolom kedua. Nah, untuk itu bisa kita lihat dengan cara seperti ini. Jadi tidak perlu mencari apa ya. Jadi ini sangat bermanfaat ketika kita melihat tabel yang jumlah baris dan kolom sangat banyak itu. Jadi jika datanya banyak, sampel yang masuk, jadi untuk melihat data secara cepat itu bisa dengan mengetikkan seperti ini. Jadi yang akan diketikkan itu dataku, ketik dataku, kemudian buka kurung kotak, kurung persegi. Lalu kita tadi mau melihat baris ketiga kolom kedua, jadi 3 dibuat di sana 3,2. Oke, jadi didapatkan hasil untuk baris ketiga kolom kedua itu adalah 40, yaitu pada data warna biru dengan tinggi 40. Jadi untuk cara apa ya, ringkasan melihat langsung secara cepat itu. Jadi bisa lebih menghemat waktu nanti kalau datanya sangat banyak gitu. Oke, kemudian kita bisa juga melihat apa ya, korelasi antara semua data tersebut. Misalnya kita ingin melihat korelasi atau hubungan antara data tinggi sama data berat. Jadi itu bisa kita lihat dengan cara mengetikkan di sana core atau singkat dari korelasi ya, core, kemudian setelah itu buka kurung yang biasa, lalu diketikkan dataku simbol dolar, tinggi, di tinggi dulu ya, tinggi, kemudian koma,
Jadi koma itu tujuannya untuk menambahkan data yang lain gitu, data baru. Koma spasi dataku, i-nya lupa. Jadi, koma spasi dataku, lalu simbol dolar lagi. Dataku, simbol dolar, berat. Jadi kita akan lihat bagaimana sih korelasi antara tinggi dan juga berat. Oke, enter. Nah, jadi korelasi dari data tinggi dan berat itu adalah 0,9999481. Oke, yang selanjutnya kita juga bisa melihat grafik atau plot dari data tabel. Jadi kita bisa mengkonversi data tabel atas itu dalam bentuk grafik. Jadi sehingga bisa mudah untuk dilihat dan atau diidentifikasi. Itu dengan cara kita mengetikkan plot di sana. Plot, kemudian buka kurung, tinggi, koma, panjang. Jadi kita akan melihat grafik antara tinggi dan panjang. Lalu enter. Oke, mohon maaf, tinggi dengan berat. Karena data kita tadi ada warna tinggi sama berat. Oh, saya lupa. Enter. Jadi untuk grafik atau plotnya itu bisa dilihat pada kanan bawah ya, pada layar. Itu di sana didapatkan grafiknya di sana antara grafik tinggi dan berat. Nah, jadi itu ya untuk pemaparan terkait penggunaan program R untuk membuatkan tabel dan juga grafik di sana. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk dasar-dasar dari program R ini. Maaf jika ada banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll